Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan melihat market melakukan recovery yang cukup baik. Oke, kita akan bahas kira-kira apa penyebabnya, dan pastinya nanti kita akan bahas juga beberapa data dan berita beserta segi teknikalnya hari ini seperti apa. Jadi stay tune terus sampai akhir video, dan kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,99 triliun dolar atau naik sekitar 2,45%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 44.027 dolar, Ethereum 3.145, BNB 431 dolar, XRP 0,83, Cardano 1,1, Solana 103 dolar. Avalanche menggeser Terra Luna ke urutan ke-10, dan Avalanche sekarang urutan ke-9 dengan harga 94 dolar, dan Terra Luna ada di urutan ke-10 dengan harga 56,03 dolar. So per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih belasan persen, dan top performer untuk top 10 coin hari ini adalah Avalanche dengan kenaikan 11% ke 93,87 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Ukraine-Russia tensions, Russia pulls some troops back from border. Jadi kalau misalnya ditanya kira-kira apa nih kok yang menyebabkan market tiba-tiba recover semalam. Menurut saya salah satu alasan besarnya adalah ini guys, dimana kita melihat kemarin itu ada berita muncul mengatakan bahwa Rusia sudah menarik sebagian pasukannya dari perbatasan Ukraina. Dan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan dari Rusia, Defense Ministry. Oke, alias Menteri Pertahanannya Rusia mengatakan ya mereka udah menarik sebagian pasukannya dari perbatasan Ukraina, dan dia juga mengatakan bahwa memang sejak awal tidak ada intensi dari Rusia untuk pengen perang dengan Ukraina. Memang bukan kemauan, tujuan mereka dari awal itu memang bukan untuk perang, katanya seperti itu. Jadi ya seperti yang kalian ketahui juga beberapa hari belakangan itu sentimennya sedikit lebih ke arah bearish. Itu kenapa? Karena adanya ketakutan akan terjadinya perang di Rusia dan Ukraina. Ditambah lagi USA yang kemarin tiba-tiba mengatakan, wah dalam 24 jam atau 48 jam ke depan, kita sudah akan melihat Rusia itu masuk ke Ukraina, invasi gitu, masuk. Jadi tentunya dengan adanya hal itu, kembali membuat investor takut gitu untuk masuk ke market. Namun kemarin kita mendapati ada secerca harapan gitu, di mana Menteri Pertahanannya Rusia mengatakan enggak kok, kita enggak mempunyai tujuan untuk masuk ke Ukraina gitu kan, dan mereka juga udah menarik sebagian pasukannya dari perbatasan Ukraina. Namun menariknya gitu, beberapa jam kemudian kita mendapati berita yang berbeda gitu. Ini dari si Joe Biden atau presidennya Amerika Serikat. Mengatakan dia mengatakan serangan Rusia ke Ukraina itu masih sangat mungkin terjadi. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia mengatakan berita yang muncul itu bahwa Rusia sudah menarik sebagian pasukannya dari perbatasan Ukraina itu menurut dia bagus. Tetapi kami belum memverifikasi itu. Kami belum memverifikasi unit militer Rusia kembali ke pangkalan mereka. Analis kami menunjukkan bahwa mereka tetap berada dalam posisi yang mengancam. Jadi ini masih ada dua kubu yang saling berlawanan gitu guys. Di sisi satunya Rusia mengatakan mereka nggak mempunyai tujuan untuk perang. Kemudian mereka udah menarik sebagai pasukannya balik dari perbatasan Ukraina, tapi si USA masih ngotot gitu bahwa enggak kok, mereka hanya menarik sebagian kecil mungkin, tapi mereka masih dalam posisi yang mengancam gitu. Jadi ya kita nggak tahu nih yang mana yang benar juga ya guys ya. Karena ya ini mungkin adalah nggak tahu permainannya si siapa, apakah USA yang berbohong atau apakah memang Rusia yang berbohong, kita juga nggak tahu gitu ya. Yang kita tahu memang kemarin itu ada secerca harapan muncul karena adanya berita bahwa Rusia itu udah mulai menarik sebagian pasukannya dari Rusia, yang membuat tentunya tensionnya meredam gitu. Jadi ya tentunya mudah-mudahan gitu dalam beberapa hari ke depan kita bisa melihat adanya kejelasan lah dari kasus ini, dimana
Mudah-mudahan memang benar Rusia itu menarik pasukannya dari perbatasan Ukraina, karena memang kalau sudah dikonfirm seperti itu dan benar-benar terjadi, ya harusnya ketakutan investor akan perang yang terjadi itu udah lega, udah selesai gitu. Dan bisa jadi orang-orang yang kemarin takut untuk masuk ke market, sekarang mulai berpikiran lagi untuk kembali masuk ke market. Oke? Itu adalah dari segi fundamentalnya. Sekarang kita coba skip ke segi teknikal gitu ya. Nah, saya menemukan sebuah artikel yang menurut saya cukup menarik. Ini dari Steve gitu ya. Dan dia ini adalah seorang Elliott Wave. Dia analis Elliott Wave. Ya, saya pribadi jujur saja saya bukan seorang analis Elliott Wave gitu ya. Jadi ya, ini saya hanya membahas saja apa yang disampaikan oleh Steve. Ya, walaupun saya sedikit banyak ngerti lah gitu ya gambaran besar Elliott Wave, tapi saya tidak fokus ke sana. Tapi saya selalu respect gitu dengan teknik analisa lainnya selama dia logis dan memang sudah diuji gitu ya. Ya, saya respect dengan teknik analisa tersebut. Nah, kalau misalnya menurut si Steve ini, kenapa menurut saya artikel ini menarik? Karena dia mengatakan bahwa akan sangat aneh gitu ya apabila kita itu mendapati top bull market kita kali ini di angka 69.000. Ada beberapa masalah yang bisa muncul dari segi Elliott Wave apabila kita topnya hanya di kurang lebih angka 69.000. Jadi dia mengatakan ada beberapa senario yang bisa jadi terjadi gitu ya. Yang pertama, apabila memang ya kita sudah top atau top bull market kita kali ini memang sudah di angka 69.000, maka ada beberapa masalah dengan top di 69.000 tersebut. Issues with cycle wave 5. Jadi kalau misalnya kita udah mendapati top dari bull market di angka 69.000, maka harusnya itu kan wave kelima gitu ya, karena kan Elliott Wave Theory ada 5 wave. Oke, wave pertama itu dorongan pertama, kemudian wave kedua itu biasa koreksi, wave ketiga juga impulsif yang cukup panjang, kemudian wave keempat itu koreksi lagi, baru wave kelima impulsif lagi biasanya gitu ya. Dan ada beberapa masalah gitu ya apabila wave kelima itu selesainya di angka 69.000. Yang pertama itu not supported by volume, alias tidak didukung oleh volume wave kelimanya di sini. Dan itu agak aneh gitu ya. Kemudian clear 3 wave zigzag, not a 5 wave impulse. Jadi seperti yang saya sampaikan, biasanya kalau wave kelima itu adalah impulsive move. Karena wave pertama itu impulsif, kemudian wave kedua koreksi, wave ketiga impulsif lagi, wave keempat koreksi, dan wave kelima harusnya impulsif lagi gitu ya. Tapi kita tidak mendapati hal tersebut terjadi. Tapi yang terjadi apa? Pergerakannya hanya zigzag saja seperti ini. Oke, jadi itu keanehan kedua apabila 69.000 merupakan top dari bull market kita kali ini. Yang ketiga, ending only just above 3 is quite rare. Jadi keanehan ketiga adalah kita wave kelimanya ini hanya berada sedikit di atas wave ketiga, yang merupakan sebuah hal yang sangat jarang terjadi gitu menurut si Steve. Oke. Dan yang terakhir, no blow off top, historical anomaly. Alias memang seperti yang kita ketahui juga secara historis, Bitcoin itu selalu mendapati blow off top atau parabolic rally di akhir bull marketnya sebelum kita masuk ke bear market. Dan kali ini kita tidak mendapatkan hal tersebut terjadi. Jadi ada sebuah anomali juga yang terjadi atau keanehan lah gitu ya. Jadi ada beberapa masalah gitu yang terjadi apabila top bull market kita kali ini di angka 69.000. Oke, dan alasan berikutnya kalau misalnya menurut si Steve ini, maka wave keempat, wave 4 will be too long and deep. Because wave 2 was long and deep, we will expect to see alternation in wave 4, not similar. Jadi ini gambaran besarnya aja guys ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Setahu saya memang nanti wave pertama kan impulsive guys. Kemudian wave kedua kan koreksi. Nah, biasanya di wave 2 itu koreksinya akan lebih panjang daripada di wave 4. Gitu ya. Jadi wave kedua koreksi, wave ketiga kita kan impulsif lagi, wave keempat kita koreksi lagi. Nah, biasanya wave keempat itu koreksinya tidak akan sepanjang di wave kedua. Jadi kalau misalnya yang terjadi adalah kita juga koreksi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun di sini, maka itu lebih panjang daripada koreksi kita di tahun 2020 kemarin. Jadi menurut dia skenario di mana 69.000 itu merupakan top dari bull market kita kali ini, probability-nya lebih kecil menurut si Steve.
Oke, dan menurut dia yang lebih masuk akal adalah apabila kita mendapati hal-hal semacam ini gitu ya. Ini adalah skenario bullish-nya yang menurut si Steve probability-nya lebih tinggi untuk terjadi gitu. Dimana kita belum menyelesaikan bull market kali ini dan kita masih mempunyai satu lagi wave ke atas, alias untuk menyelesaikan wave kelima berbentuk impulsive move, baru dari sana kita kembali masuk ke bear market. Jadi untuk naik pun kita mempunyai beberapa skenario. Skenario pertama bisa menjadi double combination WXY. Jadi kalau misalnya di sini kalian perhatikan ini ada WXY. Menurut dia kita bisa mengulangi lagi pola yang mirip WXY, WXY. Ini lagi mirip. Nah, yang kedua bisa jadi kita membentuk sebuah triangle ABCDE. ABCD-nya di mana? Ini A-nya, B, C, D, E, kemudian kita breakout ke atas dan menuju ke wave kelima. Jadi menurut Steve, ini adalah probabilitasnya lebih tinggi. Skenario di mana kita masih akan mendapatkan bullish movement ke atas, alias kita harus membentuk sebuah impulsive move lagi ke atas untuk menyelesaikan wave kelima, baru dari sana kita masuk ke bear market. Jadi ini adalah tentunya masalah probabilitas ya guys, masalah probabilitas. Steve tidak mengatakan bahwa tidak mungkin 69.000 itu adalah top dari bull market kali ini, tapi dia hanya menyatakan bahwa kalau 69.000 merupakan top dari bull market kali ini, ada beberapa kejanggalan yang terjadi dan keanehan. Makanya dari itu dia mengatakan bahwa menurut dia probability-nya lebih tinggi bahwa kita belum menyelesaikan wave kelima, dan sekarang kita masih dalam wave keempat dan kita menuju ke wave 5, dan dalam artian kita akan mendapati lagi satu impulsive move ke atas. Dan kalau misalnya diperhatikan memang dari segi data on-chain juga, dia juga mengatakan di sini, nih dia juga tag ya di sini, I can find a single shred of on-chain data that support. Artinya, menurut dia tidak bisa menemukan satupun data on-chain yang mendukung bahwa angka 69.000 itu adalah top dari bull market kita kali ini. Dan ini didukung oleh si Clancy gitu ya. Clancy itu seseorang yang sering membahas soal data on-chain. Menurut dia, sekarang ini, hampir semua data on-chain mengatakan the following on-chain metrics are screaming that the bottom is in for Bitcoin. Alias, hampir semua data on-chain menunjukkan gitu ya, indikasi bahwa kemungkinan kita sudah mendapati bottom kali ini dan kita akan menuju lagi ke atas gitu ya. Pertama itu Entity Adjusted Dormancy Flow, yang kalau misalnya kalian perhatikan, setiap kali kita menuju kotak hijau di sini, kita selalu menemukan bottom dari sebuah koreksi dan kita mendapati rally berikutnya ke atas. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, terakhir kali itu di bulan Mei kita sempat menyentuh sebentar, kemudian kita naik. Kemudian bulan Januari atau ini pertengahan tahun 2020 harusnya ya, Mei kurang lebih, atau April Mei 2020 kita mendapati juga Entity Adjusted Dormancy Flow-nya menyentuh kotak hijau ini, kemudian kita rally ke atas. Di sini juga sama, kita kemudian rally ke atas. Oke, yang pertama Dormancy Flow, kemudian Short Term Holder Supply juga dalam keadaan yang seperti itu, di mana apabila kita mendapati Short Term Holder Supply-nya itu rendah di sini, berarti yang sekarang menahan harga Bitcoin itu bukan Short Term Holder tetapi Long Term Holder. Itu yang kita pengen gitu guys. Nah, kalau misalnya kita udah melihat ini naik drastis, berarti yang terjadi adalah pada saat itu yang mendorong harga naik bukan lagi long term holder atau bukan lagi para pemegang jangka panjang, tapi orang-orang yang baru masuk gitu, yang mendorong harga terus naik. Nah, kalau seperti itu kita rentan akan mendapatkan semacam koreksi, karena biasanya orang-orang yang baru masuk berarti kan newbie gitu ya. Ya biasanya mereka bukan diamond hand, alias mereka akan gampang tergoyahkan mentalnya. Kalau misalnya kalian perhatikan, beberapa kali kita mendapati spike yang cukup tinggi di short term holder supply, maka kita akan mendapati semacam koreksi besar. 2 kali terakhir itu di sini dan di sini. Ya, kalau misalnya ini terjadi, biasanya long term holder itu udah mulai start turun, alias para pemegang jangka panjang udah mulai start distribusi, para short term holder mulai naik, alias orang-orang yang baru-baru newbie ini baru masuk, yang pemegang jangka panjang udah start distribusi. Nah, itu adalah tanda-tandanya biasanya kita akan mendapati semacam koreksi besar atau bahkan bear market. Dan beberapa di antaranya juga ada short term holder SOPR gitu ya, yang dimana setiap kali kita sudah menembus lagi garis satu di sini, kita biasanya akan menjadikan garis satu ini sebagai area support lagi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan berapa kali kita menjadikan area satu ini sebagai area support di sini. Oke.
Dan ini kita udah tembus lagi dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan angka 1 ini sebagai area support. Dan ada stablecoin supply ratio atau SSR yang juga udah menunjukkan indikasi bahwa kita mendapati semacam reversal movement di sini. Yang awalnya terus-menerus turun, alias orang-orang lebih nyaman untuk hold stablecoin. Sekarang stablecoinnya udah mulai start lagi di deploy atau dimasukkan lagi ke market dan dibelikan koin-koin. Itu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke, tentunya kalau misalnya kita lihat dari segi daily chart, candle kemarin itu closingnya cukup cantik gitu ya guys ya, cantik banget. Ini candle hijau yang cukup panjang dan full gitu ya, wicknya nggak panjang-panjang banget. Jadi secara candle tentunya ini adalah candle yang terlihat cukup bullish. Dan kalau misalnya diperhatikan gitu ya, kita mendapati sekarang rejection sedikit di sekitaran area 44.600 yang menurut saya disebabkan oleh ini guys. Ini adalah chart total market cap, alias ini adalah chart yang menghitung market cap total kripto. Dan kita mendapati ada retest nih di chart ini untuk trendline besarnya di sini. Oke, kita tertahan sedikit di sekitaran area trendline di sini. Ini yang menurut saya menyebabkan Bitcoin kemarin tadi tiba-tiba drop lagi karena kita ketemu dengan trendline besarnya di sini. Oke. Yang menurut saya kalau misalnya kita mampu break di sini, oke, ini adalah total market cap ya guys. Jadi tidak hanya chart Bitcoin yang bisa kita analisa, tapi total market cap juga bisa. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, area yang sangat penting untuk harus direclaim oleh market crypto adalah itu di sekitaran angka 2,1 dolar di sini. Jadi kalau kita mampu reclaim di sekitaran area sini, ini tentunya adalah hal yang sangat bullish untuk market crypto dan bisa jadi kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa kita tadi mendapatkan sedikit rejection di Bitcoin, karena kita sekarang kembali setelah kemarin mencoba untuk breakout dan kemudian ke reject, kita sekarang kembali mencoba dan mudah-mudahan kali ini kita mampu breakout. Kalau misalnya ini yang terjadi, saya juga expect Bitcoin akan melakukan hal yang sama dan bisa jadi akan mendapati rally lanjutan gitu ya. Kemudian kita coba lihat ke short term time frame ya, mungkin ke 1 hour chart, oke. Nah, yang kita bisa temukan di sini adalah beberapa hal gitu ya, dimana yang pertama tentunya kita udah mampu gitu untuk break dari lower high sebelumnya di sini, oke. Tentunya merupakan indikasi baik secara short term. Dan kita sekarang sedang melakukan konsolidasi yang menurut saya ini juga adalah hal yang cukup baik ya, cukup ideal untuk dilakukan oleh Bitcoin. Jadi beberapa hal yang kemarin saya sampaikan udah sepertinya terjadi sekarang, di mana kita break dari area major resistance, sekaligus kita juga ada break dari lower high sebelumnya. Yang masih miss sekarang adalah tentunya kita pengen ngelihat ada semacam pattern bullish continuation di sini, mungkin ada semacam bull flag atau bullish pennant di sini. Baru dari sini kita mungkin bisa mengatakan, oh probability-nya cukup tinggi bahwa kita akan kemungkinan mendapatkan rally lanjutan dan bisa jadi kita akan kembali mendapati retest ke sekitaran area 46.000 yang tentunya merupakan area major resistance berikutnya. Karena kalau misalnya kita zoom out, maka kita bisa menemukan bahwa area 45.600 di sini sampai 46.000 itu merupakan area yang kemarin berkali-kali gitu menahan Bitcoin agar tidak longsor. Ini menjadi major support di bulan Januari dan Desember kemarin. Oke. Yang udah kita mampu break dan sekarang menjadi area major resistance. Oke. Nah, selama kita tidak mampu break dari area ini, ya tentunya kita berpotensi gitu ya untuk kembali mendapatkan semacam rejection. Karena tentunya menurut saya ini akan menjadi area di mana seller mulai start masuk lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita mampu break kali ini, kemudian kita mampu stay above, tentunya kita akan bisa expect untuk Bitcoin kembali melanjutkan rally-nya ke atas dan next targetnya tentunya akan berada di sekitaran angka 50.800. So, kenapa area-area tersebut yang harus kalian perhatikan? Karena kalau misalnya kita juga tambahkan Fibonacci retracement, kita juga akan menemukan bahwa 0,382 Fibonacci retracement itu juga persis berada di area major resistance kita di 46.000 dan juga kalau misalnya ini mampu di break area 50.000 nanti akan menjadi area Fibo 0,5 Fibonacci.
Oke, jadi ini adalah kedua area yang menurut saya akan sangat sulit untuk ditembus oleh Bitcoin, tapi kalau misalnya kita mampu tembus dari area-area tersebut, itu tentunya merupakan indikasi yang cukup baik. Jadi untuk hari ini tentunya kita mendapati dulu semacam konsolidasi, dan menurut saya ini cukup ideal untuk kita lihat gitu ya. Kita jangan sampai terlalu overextend juga alias terus-menerus naik seperti ini, karena kalau ini yang terjadi bisa jadi ketika koreksi juga akan cukup dalam gitu ya. Lebih baik kita mendapati semacam impulsive move, kemudian koreksi dulu untuk bisa mendapatkan tren yang sustain gitu ya, atau bisa bertahan terus-menerus. Nah, yang kita perlu lihat sekarang tentunya adalah yang missing adalah satu lagi, yaitu adalah pattern continuation. Mungkin hal semacam ini gitu ya. Kalau ini kan versi bearishnya gitu ya, bearish flag. Tapi kalau misalnya yang bull flag ya tentunya modelnya seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini yang terjadi, maka kita berpotensi untuk membentuk semacam pattern bullish continuation, dan menurut saya itu bisa menjadi indikasi yang cukup kuat bahwa kita akan bisa melanjutkan rally ke sekitaran area major resistance berikutnya yang harusnya berada kurang lebih di angka 46.000. So, itu aja sih guys untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan tentunya, satu lagi, saya lupa guys. Kalau misalnya nih guys, kita tidak mampu nih mendapati semacam pattern continuation di sini, dan malah kita mendapati ada semacam sell off gitu ya, sell off di sini, dan kita mampu breakdown dari area 618 di sini. Oke. Maka kita bisa jadi akan membentuk dua wave correction besar di sini sebelum kita benar-benar naik lagi ke atas. Jadi kedua skenario tersebut masih mempunyai probability yang sama-sama besar gitu ya. Tergantung nanti price actionnya seperti apa, itu bisa menunjukkan ke kita indikasi-indikasinya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kita mendapati sell off disertai dengan volume yang tinggi, maka menurut saya probability-nya juga bisa kita kembali retest ke area 40.000, dan ini sesuai dengan yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa ini adalah area yang saya tunggu gitu ya di 40.000. Ya, kalau misalnya yang terjadi, tentunya saya akan mencoba untuk mencari setup di sekitaran sini, tapi kalau memang tidak dikasih, sudah berarti bukan rezeki, dan saya bisa jadi akan menunggu gitu ya. Kalau misalnya kita ada mendapati pattern yang jelas di sekitaran sini, kayak apakah ada bull flag atau ada bullish pennant, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita bisa melanjutkan rally ke atas, dan dari sana mungkin saya bisa melakukan short term trading. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.